Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi Anda para mahasiswa dalam kuliah online antisipasi dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Dan kali ini dalam mata kuliah MC dan protokoler, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai protokol dalam sebuah acara. Bersama saya Indriati Yulistiani. Kita bahas dulu mengenai definisi dari protokol. Protokol sebetulnya merujuk pada sebuah kesepakatan di antara negara atau kepala negara yang di dalamnya menyangkut pada penyebutan ataupun pada hubungan yang terjadi di antara pemimpin negara tersebut ataupun pada menteri-menterinya. Dan di sini dilakukan dalam kerangka internasional. Arti kata protokol sebetulnya merujuk pada kata dari awalnya adalah kata protos yang berarti first atau pertama, dan kola yang berarti glue atau yang merekatkan. Ini dari bahasa Yunani yang artinya adalah yang pertama kali merekatkan. Protokol juga berasal dari bahasa Latin yaitu protocolum dan French protocol. Arti kata protokol sampai saat ini masih sering digunakan kebanyakan untuk berbagai hal, antara lain untuk membahas mengenai dokumen, international dokumen. Kemudian di zaman negara kota dahulu, itu adalah untuk membahas perjanjian di antara negara kota. Berarti juga adalah isi dari sebuah dokumen. Dan yang sampai kini berlaku adalah agreement atau kesepakatan yang kemudian menjadi perjanjian di antara negara. Protokol juga merefer pada hak, kewajiban, dan kekebalan diplomatik. Di sini misalnya saya kasih contoh yang saat ini masih berlaku menyangkut kata protokol yang sering kita dengar sekarang adalah protokol menghadapi coronavirus yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian diturunkan lagi menjadi protokol keamanan dalam peliputan dan pemberitaan. Ini protokol artinya harus diikuti dan dipahami oleh semua warga negara. Sekarang bagaimanakah protokol dalam pengertiannya untuk sebuah acara? Menyangkut sebuah acara menyangkut protokol di dalam sebuah acara yang harus kita perhatikan pertama adalah menyangkut tamu-tamu yang ada di dalam acara tersebut, karena tamu-tamu inilah yang harus diperlakukan dengan baik dan disesuaikan dengan protokol yang ada. Di sini kita akan membahasnya mulai dari invitation atau undangan, karena undangan yang kita sebarkan ini juga akan membantu kita untuk tahu siapa saja akan nanti menjadi tamu undangan. Undangan yang disebar tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada follow up-nya. Kita harus menanyakan kepada mereka kehadiran mereka, dan dari sini kita akan bisa membuat daftar tamu. Gunanya adalah ketika kita membuat acara, daftar tamu ini bisa kita pakai misalnya dalam memesan catering. Dan di dalam daftar tamu tadi mungkin ada special request atau requirement yang dibutuhkan oleh para tamu tersebut. Jika memang kita harus memenuhi requirement tersebut, namun jika tidak, sebaiknya Anda langsung memberitahu pada tamu yang bersangkutan. Situasi yang lebih rumit adalah ketika kita harus menghandle tamu VIP di dalam acara. Namun ini bisa kita atasi dengan beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, master list. Ketiga, security dan privacy, serta personal assistant. Dalam membuat perencanaan penanganan tamu-tamu VIP dalam sebuah acara, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat daftar tamu VIP. Jangan sampai ada yang terlewat dari tamu VIP yang harus kita undang untuk datang dalam acara kita. Kemudian untuk tamu-tamu VIP tadi kita harus membuatkan atau mengassign seorang person in charge, PIC atau LO,
sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan sekaligus menjadi jembatan antara panitia pelaksana dengan sang tamu VIP tadi. Yang harus kita perhatikan juga adalah soal keamanan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pengamanan ini sangat penting, apalagi jika kita berhadapan dengan tamu-tamu yang memang sangat-sangat penting dan membutuhkan pengamanan yang ekstra. Dan kemudian yang harus kita buat juga adalah arrangement mengenai protokolnya. Daftar tamu VIP yang harus kita perhatikan adalah undangannya, siapa saja yang harus kita undang. Tadi seperti saya bilang, jangan sampai ada yang terlewat, dan kemudian kita melakukan follow up invitation tadi. Memang kita bisa melakukan RSVP terhadap mereka, namun tidak semua orang akan mematuhi ini. Dengan memiliki undangan yang jelas dan pada akhirnya daftar tamu yang jelas, kita bisa mengatur banyak hal sehingga pengaturan para tamu ini bisa menjadi lebih mudah untuk dihandle-nya. Protokol arrangement menyangkut para tamu VIP. Yang pertama adalah greetings atau welcoming, menyambut para VIP. Siapakah among tamu atau orang-orang atau panitia yang diassign untuk atau ditugaskan untuk menyambut para tamu VIP yang hadir. Menyangkut protokol arrangement juga tidak ada salahnya kita membuat VIP waiting room atau ruang tunggu VIP. Gunanya adalah untuk memberi tempat pada VIP sebelum masuk ke tempat acara. Karena Anda tahu, VIP seharusnya adalah menjadi orang yang terakhir masuk dalam sebuah acara. Sehingga ketika dia datang lebih dulu dibandingkan yang lain-lain, maka ada baiknya dia ditempatkan di ruangan khusus untuk menunggu sampai tamu-tamu yang lain hadir. Protokol arrangement juga kita buat menyangkut tata cara memasuki acara. Anda tahu, di dalam sebuah acara ada tata cara khusus bagaimana para tamu masuk ke dalam acara tersebut. Misalnya Anda bisa lihat pada penyelenggaraan Asian Games yang lalu, bagaimana para tamu undangan masuk sesuai dengan tata urutannya. Yang berikutnya harus kita perhatikan adalah seating arrangement atau pengaturan tempat duduk. Di sini siapa duduk di sebelah siapa menjadi sangat penting. Pengaturan ini juga akan menentukan di mana meja yang khusus didesain untuk para VIP dan tamu-tamu undangan lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah membuat protokol arrangement menyangkut perjalanan dari para tamu tersebut, termasuk parkir bagi kendaraan para tamu. Karena Anda tahu, ketika acara yang sangat besar, maka kendaraan para tamu, terutama tamu undangan dan VIP yang hadir, ini akan sangat banyak. Sehingga sangat penting untuk diatur betul di mana mereka masuk, parkir, sehingga tidak terjadi kemacetan di depan tempat arena acara. Seorang VIP juga sebaiknya kita lengkapi dengan LO atau Liaison Officer. Di sini dia akan menjadi jembatan antara sang VIP dengan panitia. Kebutuhan keamanan bagi para tamu VIP ini juga sangat penting, dan kalau kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri, tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan lembaga yang lebih profesional. Dan Anda tahu, jika menyangkut VIP yang sangat penting, misalnya presiden, maka kita harus bekerja sama dengan Pas Pampres, karena protokolnya memang seperti itu. Dan dalam penyelenggaraan acara yang harus kita perhatikan juga adalah kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan. Di sini kita harus memiliki plan B, bagaimana hal itu dilakukan jika tidak sesuai dengan rencana awal. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi pada seluruh komite atau seluruh anggota tim tentang perencanaan cadangan yang Anda buat, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan pada saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan perencanaan.
Dan di sini nanti para anggota tim Anda bisa dengan cepat mengatasi situasi dan mengeksekusi plan mana yang mau dipakai ketika situasi memang tidak kondusif untuk sesuatu rencana awal. Demikianlah pada sesi yang ketiga ini, protokol dalam sebuah acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.